Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ayo sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh seputar proklamasi dengan tepat. Kemerdekaan Indonesia terwujud berkat perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang dilandasi persatuan bangsa. Untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI pun dibutuhkan persatuan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan membutuhkan persatuan dan kesatuan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh pasukan Amerika Serikat atau pasukan sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 pasukan sekutu kembali mengebom di kota Nagasaki. Pemboman atas kedua kota tersebut menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang memunculkan perbedaan pendapat di antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Tokoh golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Samsi, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri beranggapan bahwa proklamasi hanya dapat dilakukan dalam wadah PPKI demi menghindari pertumpahan darah. Sedangkan golongan muda seperti Khairul Saleh, B.M. Diah, Soekarni, Sayuti Melik, Adam Malik, Wikana, dan Dr. Muwardi menginginkan proklamasi dilakukan secepat mungkin tanpa adanya campur tangan dari pihak Jepang. Akhirnya, pada malam dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mr. Ahmad Subarjo kemudian datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo berunding dengan golongan muda untuk segera membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menjamin bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan jika mereka kembali ke Jakarta. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno,
Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara proklamasi dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Apa saja? Ayo kita pelajari. Makna yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai dengan Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan Indonesia. Makna yang kedua yaitu pengakuan dari dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini yaitu secara de facto, kemudian diikuti oleh pengakuan dari negara lain, yaitu secara de jure. Makna yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Nah, itu tadi 5 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kalian bisa sebutkan makna-makna proklamasi kemerdekaan yang lain menurut kalian sendiri ya. Itu tadi materi pertama kita hari ini. Selanjutnya, kalian perhatikan instruksi dari ibu guru ya. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih.